Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus menuntun kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh di dalam iman, bahkan kami terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu itu terang bagi kehidupan kami untuk kami bertumbuh mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul harapan di tengah penderitaan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang tidak goyah. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan kita sia-sia. Dalam setiap air mata dan pergumulan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apakah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Allah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia menyertai kita. Ayat ini tidak mengatakan bahwa semua hal yang kita alami itu baik, tetapi Allah dapat menggunakan segala hal, bahkan penderitaan, untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Penderitaan bisa menjadi alat Tuhan untuk membentuk karakter kita, memperkuat iman kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Ayat firman Tuhan juga berkata, kepalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ketika kita mengalami penderitaan, jika kita hidup di dalam Dia, maka kita akan disertai oleh Tuhan. Mungkin tidak mudah, tetapi ketika kita bersama Dia, maka kita akan merasa tenang dan aman. Kemudian yang kedua adalah harapan kita bersumber dari rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal, bahkan saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada kita. Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bahwa hidup kita ada dalam tangan yang aman. Dia mengetahui apa yang terbaik buat kita. Rancangan dan rencana apa yang baik untuk kita, itu yang disediakan untuk kita dari Allah. Kita percaya bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh harapan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan. Jadi bersandarlah kepada Tuhan, karena harapan kita itu bersumber daripadanya. Kemudian yang ketiga adalah penderitaan tidak menghapus tujuan Allah dalam hidup kita. Terkadang penderitaan membuat kita ragu. Apakah Tuhan masih punya rencana untukku? Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Ataukah kita hanya mengalami pencobaan saja? Tetapi ayat ini meyakinkan kita bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan dalam kesakitan kita. Dalam penderitaan mungkin yang kita alami sekarang ini, itu mengajarkan kita tentang bagaimana Allah akan menyatakan kemuliaan-Nya yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita hadapi. Ketika kita mampu melewatinya bersama Allah, maka kita akan bisa berkata bahwa Tuhan baik untuk selama-lamanya bagi kita. Tidak ada perjalanan hidup yang mudah, tetapi percayalah bahwa Allah akan membawa kita ke dalam rencana-Nya. Penderitaan itu tidak akan menghapus rencana Allah dalam hidup kita, tapi justru melalui penderitaan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasa-Nya dalam hidup kita. Jadi pagi hari ini, mari kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran untuk terus melihat janji Allah dan juga rencana Allah dan juga tujuannya yang akan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan.
Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan bekerja dalam situasi yang sulit yang kita alami saat ini? Bagaimanakah engkau bisa tetap mengasihi Tuhan dan berharap kepadanya di tengah penderitaan? Atau siapa yang bisa engkau kuatkan hari ini dengan kebenaran bahwa Allah menolong engkau sekalipun engkau berada dalam penderitaan? Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami percaya bahwa dalam penderitaan pun kami bisa melihat kasih. Dalam penderitaan atau dalam permasalahan hidup, kami bisa melihat karya Tuhan. Bahkan kami masih bisa berkata bahwa Engkau baik. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami hadapi saat ini, mungkin itu sulit, terkadang meruntuhkan iman kami. Tetapi kami percaya janji-Mu, rencana-Mu, dan tujuan-Mu untuk kami itu selalu baik. Terima kasih ya Bapa untuk jawaban doa, untuk kekuatan, bahkan untuk penyertaan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.